warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di podcast Sakloron Saklawase. Bentar dulu dong, aku mau pantun nih. Boleh. Melaku-melaku nang pasar Senen. Cakep. Ketemu kanca nang perapatan. Cakep. Sugeng Rawu nang podcast Kebumen. Oke. Kanca KB aja ketinggalan. Oke. Ngomong-ngomong, kita hari ini mau ngapain sih? Bang? Di sini kita akan berbincang-bincang, bertukar pikiran lah ya. Boleh. Saling kasih motivasi ya buat anak-anak muda sekarang Gen Z ya. Ya, Gen Z. Kayak gitulah. Ini kebetulan podcast pertama kita. Ya, di Palming ya. Palming podcast Sakloron Saklawase. Oh iya Bang, ada pepatah mengatakan nih, Apa tuh? tak kenal maka tak sayang, kenalan dulu baru boleh sayang-sayangan. Anjay, Oke guys, kenalin nama saya Diva Comel dan rekan saya Jackson Arifin. Oke, panggilannya Bang? Bang Jack. Oke, Ya, Bang Jack. Kita berdua sebagai host di acara podcast Sakloron Saklawase. Oh iya Bang, ngomong-ngomong, Sakloron Saklawase itu apa sih? Oh iya baik, Sakloron Saklawase itu diambil dari bahasa Jawa ya, yang dari bahasa Sanskerta ya. Itu artinya adalah kebersamaan selamanya. Kebersamaan selamanya. Iya. Itu tuh diibaratkan apa ya Bang? Kebersamaan selamanya itu? Diibaratkan ini, kita kan Karang Taruna ya. Perkumpulan anak-anak muda ya, nggak muda sih. Orang tua juga bisa sih ya. Oke, orang tua juga boleh. Ya boleh. Ya kita ambil dari situlah maknanya itu. Dari Karang Taruna sendiri ya. Kebetulan kita hari ini kedatangan tamu siapa ya? Oh ya, kita hari ini kedatangan tamu istimewa ya, yang sangat tenar di dunia maya. Oke, dunia maya. Ya. Jangan lupa ini di TikTok sering muncul ini. Oke, siapa ya guys kira-kira ini? FYP berarti Bang? FYP banget. Oke, FYP banget. Iya, setiap saya buka TikTok selalu muncul itu. Iya. Kalian penasaran gak sih guys? Penasaran banget pastinya. Langsung aja kita panggil aja. Oke, nggak perlu nunggu lama ya. Langsung saja kita panggilkan. Ya. Ini bisa dibilang artis atau calon artis. Iya, kayaknya sih mendekati ya. Oke, mendekati. Langsung aja ya. Langsung aja. Kita panggilkan Bapak Sunarto. Mari Bapak. Baik, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Gimana sehat. Pak kabarnya? Mari Pak. Oke, Bapak Sunarto. Iya. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah kalau kabar sehat. Kayaknya sumringah banget ini ya Pak hari ini ya. Harus dong. Harus ya. Tetap semangat lah ya. Ngomong-ngomong hari ini bukan hari ini aja sih. Kesibukannya apa Pak? Kayak setiap harinya. Kalau untuk kesibukan setiap harinya, terutama di hari Senin. Boleh hari Senin. Ya kalau hari Senin biasalah ngantor kan gitu. Absen. Oh iya benar. Nah. Kalau di hari-hari lain-lain itu gimana? Kalau hari-hari yang lain itu, kalau saya kegiatannya banyak live. Oke, siap. Kayaknya udah banyak di followersnya ya Pak. Ya sedikit banyaknya kalau 1000 udah ada. Siap. Kita aja kalah loh ya. Kita sebagai anak muda aja kalah ini Pak. Bisa ditutor ini Pak. Boleh. Siap. Oh ya, ngomong-ngomong Bapak di kelurahan ini ya, Bapak menjabat sebagai apa nih kalau boleh tahu? Kalau saya menjabat sebagai kadus yang memimpin 4 RT, dari RT 1 sampai RT 4 dinamakan Dusun 1 gitu. Itu sudah berapa lama Pak menjabat sebagai kadus? Kurang lebih baru sekitar 6 bulan kalau kurang baru lebih ya? itu baru. Itu Bapak atas kesepakatan atau gimana tuh? Sebagai kadus itu, menjabat sebagai kadus. Yang dipertanyakan untuk pencalonannya apa bagaimana? Pencalonannya. Ya, pencalonan. Kalau masalah pencalonan itu kan dulu dari RT 1 sampai RT 4 itu kan dicari kandidat sampai minimal 4 orang.
Nah, kebetulan dari keempat RT itu nggak ada satupun yang mau mencalonkan diri sebagai kadus 1 gitu. Oh, jadi kayak panggilan gitu langsung ya Pak, nggak di. Istilahnya ini sistemnya boleh dikatakan sistem tunjuk aja. Oh iya Oh, iya, benar. iya. Ada salah satu RT 4 itu apa namanya mengajukan bahwa saya suruh maju gitu. Nah, dari situ saya terima, tapi ya harus menerima konsekuensinya, namanya Iya. orang belajar Iya gitu, benar. karena belum menguasai. Iya. Itu jawabannya. Gimana Pak perasaannya setelah ditunjuk sebagai kadus atau diamanatkan sebagai kadus di Pekon Kebumen ini? Kalau saya pribadi sih, kalau diamanati tugas untuk jadi kadus kan itu membawa 4 RT. Otomatis kan harus ngasih contoh yang baik ke masyarakat Iya. yang dipimpin kan gitu. Nah, selain itu kan tanggung jawabnya juga berat. Ya itu mengelola, ya memimpin 4 RT itu kan sangat berat lah. Ada masalah di masyarakat yang dipanggil dulu kan otomatis dari kadusnya dulu. Kalau dari RT dulu, RT nggak mampu naik ke kadus kan gitu. Kadus nggak mampu naik ke lurah gitu. Oke baik. Ini mau tanya ini Pak, kan setiap pemimpin pasti punya perjalanan dan cerita menarik gitu ya. Sebelum sampai pada posisi sekarang gitu, rasanya akan sangat menginspirasi kalau kita bisa tahu kisah di balik perjalanan tersebut. Bisa diceritakan sedikit tentang apa latar belakang Bapak hingga akhirnya menjadi sebagai kadus gitu. Kalau khusus latar belakang sebelum menjabat Ya, sebagai kadus di ya. Pekon Kebumen ini, saya sebagai apa ya, boleh dikatakan punya usaha kecil-kecilan Oh, gitu. iya. Usaha membuka toko pupuk. Pupuk itu tadi ya Pak. Iya, di situ. Mungkin mereka memandang saya untuk menjadi apa namanya kadus karena posisi saya kan di rumah terus, Ya. jarang keluar kemana-mana gitu, kesibukan nyaling juga nggak ada kan. Makanya dari RT 4 khususnya Pak Ansori itu menunjuk saya untuk menjadi pengganti kadus 1. Oh, berarti itu sebelumnya Pak itu ya siapa? Sebelumnya Bapak Muji. Oh, Pak Puji. Oh iya benar. Jadi mungkin Bapak Muji udah apa namanya udah punya pekerjaan yang lain, otomatis dia mengundurkan diri, otomatis cari pengganti kan gitu. Itu ada apa misal 2 tahun apa 3 tahun itu ada batasnya nggak sih Pak kalau buat kadus gitu? Apa enggak? Kalau saya sendiri sih nggak tahu Nggak tahu ya. masalah batas waktunya sampai kapan kan nggak tahu. Yang jelas selama saya masih dipercaya untuk menjabat ini ya saya laksanakan. Oh, iya. Kalau udah enggak ya Bisa. sama mungkin Oh iya benar. turun gitu kan, diganti Iya. yang baru kan gitu. Oh iya, ngomong-ngomong Bapak kan tadi bilang sering live ya? Ya, Sering betul. live TikTok gitu. Itu udah dari berapa lama Pak kalau boleh tahu? FYP banget sih. Iya itu. Masih booming ya itu ya, masih hot. Kalau live TikTok itu sebenarnya belum lama, baru 1 tahun ini. Oh, sudah 1 tahun kurang lebih lah. Cuman kan itu kerjaan iseng sebenarnya. Cuman kan Iseng-iseng namanya berhadiah gitu. iseng-iseng berhadiah, hadiahnya juga udah gede Oh kemarin. iya, alhamdulillah lah. Bisa lah itu dibagi 2 ya. Boleh. Itu Bapak tadinya terinspirasi dari siapa tuh? Ikut-ikut live TikTok gitu. Ya karena kan posisi bukan terinspirasi sih sebetulnya. Karena banyak nganggur itu tadi kan. Oh iya iya. Banyak waktu luang. Jadi Dimanfaatin buka-buka buat itu lah. TikTok itu ada bahasa live itu gimana sih kan gitu. Penasaran lah ya Pak ya. Saya gali-gali terus, akhirnya harus mencapai 200 baru bisa live kan gitu. Oh iya. Nah dari situlah saya kejar terus, akhirnya sampai ke 200, alhamdulillah udah bisa live gitu. Itu kalau boleh tahu menghasilkan Pak? Menghasilkan apa? Kalau masalah hasil sih udah ada, cuman ya nggak banyak. Lumayan. Ya namanya pemula lumayan lah buat beli rokok kan gitu. Iya, lumayan. Siap. Tapi Bapak Sunarto ini hebat banget olehnya Iya. itu bisa
banyak banget yang Kalau boleh tahu itu. Bapak umurnya berapa ini? Kalau saya umur udah 42. Di umur 42. Tuh. Mengikuti Gen Z ya Pak ya? Jiwanya jiwa muda itu. Jiwa-jiwa muda ini. Iya, udah. Jiwa muda tapi udah ubanan. Nggak apa-apa Pak, yang penting bermanfaat dan hal-hal yang positif lah. Dan sehat selalu ya. Dan sehat selalu. Ya semua itu kan tinggal cara memakai aplikasi dengan cara apa kan gitu. Cara memanfaatkannya utamanya kan gitu. Untuk mencari persaudaraan atau apa kan. Boleh juga nih, Bang, kalau kita gabut, kita gabung. Iya, boleh Boleh ya? banget ini. Boleh ya, Pak? Boleh. Gabung di lab gitu. Iya. Oke, gabung di live ya. Biar tutor gitu loh. Tutor Pak, untuk kita kami yang Siap, muda-muda siap. ini. nih. Yang muda aja kadang nggak pede loh Pak. Betul. Apalagi dengan umur Bapak yang sudah Tua renta ya. ya bisa dibilang gitulah. Iya. Tapi gokil sih. Tapi kalau apa masalah kayak perokok itu masih perokok ya Pak, kalau dia kan memang nggak boleh merokok itu ya. Ya sebenarnya nggak boleh merokok, cuman namanya udah apa ya? Sempet ya Pak, sempet ya kalau nggak. Kalau nggak ngerokok sambil nge-live itu kayaknya asem kan gitu. Asem. Asem kecut gitu. Jadi walaupun ada bahasa nggak boleh merokok atau apa namanya itu kan ada peringatan tuh nggak boleh ngerokok, cuman ya alhamdulillah nggak ada gangguan nih di TikToknya. Soalnya kan ada pengaturannya juga sih Pak itu. Ada untuk 18 plus. Iya. Jadi boleh merokok. Itu biasanya Bapak kalau live itu bareng siapa tuh kalau boleh tahu? Kalau live itu kebanyakan dari luar semua. Dari Luar Lampung, bisa Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan dari Malaysia juga ada, dari Hong Kong juga ada. Itu sebenarnya itu ya, jadi kenal di luar-luar. Iya, jadi tahu. intinya tuker pikiran dengan orang sana. Gaji di sana berapa sih kan gitu. Kita bisa tahu. Iya. Gaji guru berapa di sana, gaji seorang pemimpin desa berapa kan gitu. Bisa tahu. Tuker pikiran gitu. Oh iya, Bapak di rumah ini tinggal sama siapa Pak? Untuk saat ini tinggal cuman sama anak aja. Belum ada pikiran mau nikah lagi gitu Pak. Kalau nikah lagi siapa sih yang nggak kepengen, cuman kan untuk saat ini masih mendinginkan mesin dulu. Oke, mendinginkan mesin. Jangan terlalu buru-buru ya Pak. Nah iya harus dipikirkan mateng kan gitu. Anak Bapak ada berapa? Anak saya 2, kebetulan cewek semua. Kesepian ya Pak? Merasa kesepian nggak itu? Kalau kesepian sih enggak, cuman ya gimana ya, nggak perlu ceritain lah kalau itu. Oke. Oh ya, pengalaman Bapak sebagai kadus ini, proyek apa yang udah pernah dilakukan selama menjabat sebagai kadus ini, kalau boleh tahu? Kalau untuk saat ini sih saya belum apa ya, belum megang satupun proyek gitu. Cuman kalau untuk membantu proyek udah banyak. Ya bukan banyak lah, udah ada lah. Contohnya apa itu Pak? Contohnya cor jalan itu lebar 2 meter, panjang sesuai ketentuan dari proyek tersebut kan gitu. Berarti tugas kardus itu mengamati apa gimana sih Pak? Mendampingi dan mengarahkan mana yang harus dibetulkan, yang mana yang harus dipercepat gitu. Kayaknya kan apa ya, jalan-jalan masih pada ini apa-apa di sini masih batu-batu gitu. Itu ada rencana mau dibangun nggak sih Pak kayaknya? Kalau rencana untuk pembangunan pasti Ada ada, cuman kan semua itu tergantung dengan Pusat itu ya. dana yang ada kan gitu. Mau dana swadaya, saya bukan hoho kan gitu. Bapak ini kocak juga ya emang ya. Gimana nih Pak perasaannya diundang di acara podcast nih? First time ini ya? First time di Malming ini Pak. Sebenarnya sih ini undangan dadakan karena nggak ada informasi. Jadi ya Jadi Bang. iya tahu bulat kan enak kalau yang dadakan tuh. Siap nggak siap harus siap kan gitu. Iya. Kebetulan ini pertama kali Pak Karang Taruna ya Pak ya, ada di podcast dan kedatangan Bapak Sunarto ini Excited banget pakai seragam loh ya kan.
Padahal mendadak ini loh. Tapi ya Pak Sunarto pasti senang juga sih. Iya. Ya, Sekali. boleh dikatakan seneng lah. Bukan seneng lagi lah, ya nggak perlu di ini lah. Oke. Coba sih kita minta pendapat buat Karang Taruna. Boleh. Gimana Pak perasaannya, pendapat Bapak nih setelah bertahun-tahun lamanya Karang Taruna Kebumen ini Berkembang apa? Hidup punah lagi lah ibaratnya, punah terus dan berkembang lagi di bulan-bulan inilah Iya, Bapak di ya. bulan-bulan ini. Bulan-bulan ini. Gimana Pak perasaannya? Iya. Maksudnya mau minta Pendapat Pak. pendapatnya gitu. Kalau dari tahun yang sebelumnya kan vakum lah ya, Iya. vakum, nggak ada pergerakan atau yang berbau-bau kumpul-kumpul seperti ini kan. Ya harapan saya sih untuk yang pengganti di tahun ini, khususnya yang baru direkrut kemarin itu kan rata-rata pemuda semua. Iya. Pemuda semua, terus orangnya kayaknya punya motivasi tinggi untuk memajukan pemuda di sini. Nah itu kalau saran saya sih kegiatan seperti ini bagus. Karena apa? Ini sebagai pemicu untuk apa ya? Mengasih contoh kepada pemuda-pemuda yang bergaulnya salah atau bagaimana kan, itu bisa terorganisir di sini, bisa inspirasi di sini, bisa membantu di sini apa yang perlu dibantu kan gitu. Terutama di dalam kegiatan setiap kemerdekaan itu kan harus apa ya? Ada perlombaan di KPI. Perlombaan itu Harus gerak yang gitu ya. harus yang berbau perjuangan. Oh, iya. Kalau bisa seperti itu. Iya Pak. Siap. Ada lagi? Mungkin cukup. Cukup ya. Karena waktu sudah menunjukkan larut malam ya Pak ya. Ya, Mungkin Bapak dari Bapak sendiri ada kata-kata pesan-pesan atau kata-kata buat para penonton podcast pada malam minggu hari ini. Malam minggu ini Pak. Malam berbahagia. untuk penonton podcast apa ini? Sakloron Saklawase. Sakloron Saklawase didukung penuh untuk apanya namanya? Like, komen gitu. Like komennya dan YouTube-nya mungkin ada ya? Ada nanti kita YouTube-nya, terus IG, Oke. di like, komen, didukung sepenuhnya biar maju untuk khususnya Desa Kebumen dan pemuda Kebumen. Oke. Gitu. Terima kasih Pak. Oke, sudah di penghujung acara. Saya sendiri sebagai host Diva Comel dan rekan saya Jackson Arifin. mohon undur diri. Ada kata-kata? Boleh? Boleh? Boleh banget. Kata-kata apa nih? Kata-kata apa nih? Oke guys, tetap sehat, tetap semangat dan salam waras. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.